Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kesulitan siswa SMA dalam penyelesaian masalah impuls dan momentum. Sebelum melanjutkan ke materi, kami dari kelompok 3 yaitu Siti Rahma Mutmainah, Kartika, Putri Siwi, Ahmad Bahauddin. Saya, Putri Siwi, akan menjelaskan mengenai pengantar. Tujuan penting pembelajaran fisika adalah memfasilitasi siswa untuk memahami konsep fisika dasar dan penerapannya dalam memecahkan masalah fisika terkait. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini karena siswa sering salah membentuk konsepsi ketika mereka datang ke pelajaran fisika atau mereka belum memahami pengetahuan dasar sebelum mereka mempelajari konsep baru. Selain hukum gerak Newton, siswa perlu memahami teorema impuls dan momentum secara bermakna. Kesulitan yang dihadapi pelajar Indonesia dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan topik impuls dan momentum. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru tentang kesulitan siswa terhadap impuls dan momentum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode. Dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik survei. Populasi dari penelitian ini adalah 175 siswa SMAN di Malang yang telah belajar impuls dan momentum. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan tes sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman konseptual siswa terhadap konsep impuls dan momentum. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis. Analisis data yang dilakukan berdasarkan jawaban siswa terhadap tes penguasaan konsep impuls dan momentum. Pengumpulan data yang dilakukan dengan ujian yang diberikan dalam bentuk pilihan ganda beralasan yang dilengkapi dengan skala penilaian kepercayaan yang terdiri dari 12 pertanyaan. Dan penelitian ini hanya akan membahas 4 pertanyaan dari masing-masing subtopik pertanyaan yang didasarkan pada alasan siswa atas jawaban dan dibutuhkan studi lebih lanjut mengenai kesulitan siswa. Oke, terima kasih penjelasan dari Mbak Siwi dan Mbak Kartika. Kali ini saya akan membahas mengenai hasil dan diskusi, di mana pada hasil dan diskusi ini terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu kesulitan siswa dalam memecahkan permasalahan tentang perubahan momentum. Yang kedua, kesulitan siswa terkait teorema impuls momentum. Sedangkan yang ketiga yaitu kesulitan siswa terkait dengan hukum konservasi momentum. Oke, langsung saja yang pertama, pada kesulitan siswa tentang perubahan momentum. Di sini terdapat 2 soal yang menguji kesulitan siswa dalam perubahan momentum, yaitu pada gambar 1A dan gambar 1B, di mana kedua soal ini sebenarnya mempunyai prinsip yang sama, tetapi berbeda konteks dan representasinya. Gambar 1A disajikan dalam bentuk matematis kuantitatif, sedangkan gambar 1B disajikan dalam bentuk diagram dan simbol, yang mana soal 1A menanyakan tentang perubahan momentum dan arah ketika sebuah troli menabrak tembok, dan gambar 1B menanyakan perubahan momentum dan juga arah ketika bola tenis menembus lantai. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, ternyata banyak siswa yang menjawab benar pada soal 1A sebanyak 54,29%, sedangkan hanya 15,43% siswa yang menjawab dengan benar pada gambar 1B.
Meskipun banyak yang menjawab dengan benar, namun siswa ini tidak yakin akan jawabannya. Contohnya saja, siswa yang menjawab A tidak memahami bahwa perubahan momentum adalah momentum benda setelah tumbukan dikurangi momentum benda sebelum tumbukan. Pada siswa yang menjawab B, ia tidak mengerti bahwa persamaan vektor digunakan untuk menentukan perubahan momentum, sehingga mereka hanya menghitung nilai momentumnya saja tanpa memperhatikan arahnya. Nah, ini paling banyak ya masalah yang dihadapi oleh siswa. Terus yang ketiga, yang siswa dengan jawaban C, mereka menghadapi kesulitan dengan tidak memahami bahwa penjumlahan vektor digunakan dalam menentukan perubahan momentum dan juga salah dalam merumuskan perubahan momentum. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa siswa yang mengalami kesulitan dalam memecahkan permasalahan perubahan momentum ini, rata-rata mereka itu masih bingung dengan vektor. Itu salah satu alasannya. Pada poin kedua yaitu tentang kesulitan siswa terkait dengan teorema impuls momentum. Pada soal ketiga yang ada keterkaitan dengan teorema impuls dan momentum, ini ada dua buah balok, yaitu balok A dan balok B yang didorong dengan gaya yang sama, tetapi balok A memiliki massa yang 2 kali lebih besar daripada balok B, di mana dalam soal dipertanyakan perbandingan momentum di antara kedua balok tersebut. Hasil dari jawaban-jawaban siswa ini tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan dengan benar. Sebenarnya mereka sudah paham atau tidak kekurangan paham. Artinya mereka itu sudah mengerti bahwa momentum adalah hasil kali massa dikalikan dengan kecepatan, yang mana nilai massa dan kecepatan ini akan mempengaruhi momentumnya. Namun para siswa gagal untuk mengaktifkan pemahaman seperti itu sejak mereka memiliki pemikiran dominan lain saat mengerjakan pertanyaan dalam konteks seperti itu. Oke, nanti yang ketiga akan dijelaskan lagi oleh Subhawati. Terima kasih. Soal mengenai konservasi momentum, yaitu di mana pada soal terdapat siswa A yang mempunyai massa 65 kg dan siswa B mempunyai massa 50 kg, di mana siswa A mendorong siswa B sehingga kursi mereka bergerak. Dalam kesulitan ini, siswa tidak memahami bahwa gaya yang bekerja dalam sistem ini adalah aksi dan reaksi yang memiliki nilai yang sama tetapi berlawanan arah. Hanya 2,29% siswa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kesulitan siswa terkait teorema impuls momentum. Soal ketiga yaitu keterkaitan antara teorema impuls momentum, yang mana pada dua blok A dan B didorong dengan gaya yang sangat besar, namun balok A memiliki massa 2 kali besar di balok B. Yang mana dalam soal ditanyakan perbandingan momentum di antara kedua balok tersebut. Dalam penelitian ini tidak ada seorang pun yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Pada nomor 3, siswa yang menjawab A dan C tidak berarti kekurangan pemahaman bahwa momentum adalah hasil waktu massa, nilai massa dan kecepatan suatu benda mempengaruhi momentum. Namun para siswa gagal untuk mengaktifkan pemahaman seperti itu. Jadi untuk kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan di atas sudah menunjukkan bahwa kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam menentukan masalah impuls dan momentum. Mereka gagal mengaktifkan konsep yang sesuai dan relevan dengan masalah. Kurangnya konsep mereka dalam pemahaman tentang impuls dan momen, kemudian lemahnya pemahaman mereka tentang hubungan antara gaya, percepatan dan kecepatan, serta kurangnya keterampilan mereka dalam mengerjakan vektor. Demikian dari presentasi kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.